Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mesin-mesin super besar di pabrik atau pompa air raksasa gitu bisa nyala cuma dengan sekali pencet tombol? Nah, di balik semua kekuatan gede itu, ada satu pahlawan yang jarang kelihatan. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya, si kontaktor. Coba dibayangin, ada motor industri yang gedenya seukuran mobil. Atau mungkin pompa air raksasa buat ngairin sawah berhektar-hektar. Terus kita lihat panel kontrolnya, yang ada cuma tombol kecil. Aneh kan? Rasanya nggak masuk akal banget. Gimana ceritanya? Saklar secuil ini bisa ngasih perintah ke tenaga segede itu tanpa ya meledak. Soalnya, kalau tombol kecil itu langsung disambungin ke motor raksasa tadi, wah, hasilnya bisa bahaya banget. Itu tuh ibaratnya kita coba nahan laju truk tronton cuma pakai sepeda. Bener-bener nggak sebanding. Ada jurang pemisah yang dalam banget antara perintah kecil kita dan daya super besar yang harus dikendalikan. Nah, disinilah kita ketemu sama masalah utamanya, masalah daya tinggi. Arus listrik yang gedenya minta ampun itu bakal literally melelehkan saklar biasa dalam sekejap mata. Belum lagi bisa muncul loncatan api listrik yang dahsyat, bahaya banget buat siapapun yang ada di dekatnya. Jadi jelas banget kan, kita butuh semacam penjaga gerbang yang super tangguh di antara keduanya. Dan penjaga gerbang itu namanya adalah kontaktor, sebuah solusi yang bukan cuma kuat, tapi juga elegan. Gampangnya gini, kontaktor itu saklar super kuat. Tapi yang bikin dia spesial, kita nggak menekannya pakai jari. Kontaktor ini diperintah oleh sinyal listrik kecil dari sirkuit yang terpisah. Analoginya yang paling pas itu kayak remote TV. Kita kan cuma neken tombol kecil di remote tapi bisa nyalain layar TV yang gede. Nah, kontaktor itu kerjanya persis kayak gitu. Perintah kecil buat ngendaliin kekuatan yang super besar. Oke, jadi sihir apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ini? Yuk kita bedah cara kerjanya. Jadi, di dalamnya itu ada dua bagian utama. Yang pertama, ada yang namanya kumparan elektromagnetik atau biasa disebut coil. Anggap aja ini otaknya. Terus yang kedua ada satu set kontak logam yang tebal dan kuat. Nah ini ototnya yang bakal nyalurin listrik berdaya tinggi. Cara kerjanya itu jenius banget loh. Jadi gini, pertama sinyal listrik kecil dikirim ke si otak alias kumparan tadi. Begitu dapat sinyal, kumparan ini langsung berubah jadi magnet yang kuat. Nah kekuatan magnet inilah yang narik si otot alias kontak logamnya sampai nempel. Ceklik. Langsung deh, listrik berdaya tinggi ngalir dengan lancar. Jadi, ini tuh kayak reaksi berantai yang sempurna. Tegangan kecil menciptakan medan magnet yang lalu menyambungkan aliran daya super tinggi. Simple, efektif, dan yang paling penting, aman banget. Tapi tunggu dulu. Mungkin ada dari kalian yang mikir, loh, ini kan mirip banget sama relay. Tebakan yang bagus. Anda nggak salah kok. Keduanya ini emang kayak saudara, tapi tugasnya beda jauh. Yuk kita lihat apa bedanya. Lihat deh, keduanya emang kayak sepupu dekat. Prinsip kerjanya sama, pakai elektromagnet buat ngaktifin saklar. Tapi coba lihat aja ukurannya. Jauh kan? Relay yang kecil imut ini buat tugas-tugas kontrol yang enteng. Sementara kontaktor yang gede dan kokoh ini dia emang dibangun buat tugas-tugas daya yang super berat. Intinya begini, relay itu mainnya di kelas ringan. Buat arus di bawah 10 ampere, biasanya buat tugas logika atau ngasih sinyal. Nah, kalau kontaktor, dia ini pemain kelas berat. Dia sanggup nanganin arus sampai ratusan ampere buat nyalain monster kayak motor-motor industri. Oke, sekarang kita udah ngerti teorinya. Pertanyaannya, di mana sih kita bisa nemuin para pahlawan tak terlihat ini di dunia nyata? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Hampir di mana-mana. Di dalam sistem AC gedung pencakar langit, di balik motor-motor di pabrik, di pompa air yang ngalirin air ke sawah, bahkan buat nyalain lampu sorot stadion bola, itu hampir pasti ada kontaktor yang kerja di belakangnya. Yap, dari motor penggerak sampai pompa air, kontaktor itu komponen wajib. Dia yang mastiin semua mesin ini bisa nyala dan mati dengan aman, ribuan bahkan jutaan kali tanpa gagal. Jadi, kalau mau kita simpulkan dalam satu kalimat, misi utama kontaktor itu, 1. Jadi jembatan kontrol daya yang aman dan super andal. Nah, ini poin paling penting ya. Dengan misahin kita, manusia, dan sirkuit kontrol yang tegangannya rendah dari sirkuit daya yang tegangannya tinggi dan bahaya, kontaktor itu benar-benar jadi sang penjaga gerbang. Dia ngelindungin nyawa kita, sekaligus ngelindungin peralatan-peralatan yang harganya mahal.
Jadi, lain kali Anda neken tombol terus dengar suara mesin besar menderu, inget deh sama si kontaktor, si raksasa kecil yang kerja di balik layar. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira komponen tak terlihat apa lagi ya yang sebenarnya lagi diem-diem ngegerakin dunia di sekitar kita saat ini?